Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu sehat dan semangat dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali sama-sama belajar dalam pembelajaran biologi, khususnya pada materi pokok jaringan tumbuhan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu setelah mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Yang kedua yaitu setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyajikan data struktur dari jaringan tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Kita analogikan sebuah jaringan menjadi sebuah tembok. Tembok merupakan batu bata yang disusun dan didekatkan menggunakan pasir, semen, dan juga air. Nah, fungsi dari tembok diantaranya untuk melindungi ruang bagian dalam, sebagai tameng, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan jaringan-jaringan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Apa fungsi dari jaringan-jaringan tersebut? Kemudian coba perhatikan gambar berikut. Informasi apa yang kalian dapatkan setelah melihat gambar di samping? Iya, gambar di samping merupakan gambar dari jaringan-jaringan tumbuhan, lebih tepatnya jaringan epidermis, parenkim, dan sklerenkim. Nah, ini merupakan jaringan-jaringan yang akan kita bahas juga lebih dalam mengenai struktur dan fungsinya. Penting bagi kita untuk mempelajari struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan agar kita lebih mudah mempelajari struktur dan anatomi tumbuhan. Baik, masuk pada pembahasan. Untuk struktur dari jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan epidermis yang pertama. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari organ-organ tumbuhan. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung dari kerusakan mekanis, dari kehilangan air, dari kehilangan zat-zat makanan, kemudian dari suhu yang terlalu dingin maupun terlalu rendah. Untuk struktur dari jaringan epidermis yaitu susunan selnya ini rapat dan memiliki ketebalan dinding sel yang berbeda-beda. Kemudian cenderung tidak ditemukan plasmid. Adapun kloroplas dapat ditemukan pada epidermis tumbuh-tumbuhan yang mempertahankan hidupnya pada tempat-tempat terlindung. Untuk derivat dari epidermis yaitu ada dua, ada stomata dan trikoma. Stomata merupakan celah pada epidermis. Stomata terdiri atas sel penutup, sel tetangga, bagian celah, dan bagian ruang dalam. Adapun trikoma adalah tonjolan pada epidermis ke arah luar. Ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Trikoma juga terbagi menjadi dua jenis. Ada trikoma glanduler dan non-glanduler. Untuk jaringan yang kedua yaitu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang dapat ditemukan di hampir seluruh organ-organ tumbuhan. Jaringan ini berfungsi sebagai fotosintesis, sirkulasi, ekskresi, maupun menyimpan air dan cadangan. Untuk struktur dari jaringan parenkim yaitu yang pertama tersusun atas sel-sel yang berukuran besar, dinding selnya yang tipis, kemudian bentuk dari selnya ini yaitu segi 6 atau isodiamteris. Kemudian dapat ditemukan banyak vakuola serta inti selnya ini berada di hampir dasar sel. Kemudian jaringan parenkim juga memiliki banyak celah atau ruang antar sel karena susunan selnya ini tidak rapat. Untuk macam-macam dari jaringan parenkim ini berdasarkan fungsinya ada 4, yaitu yang pertama parenkim asimilasi. Pada parenkim asimilasi dapat ditemukan banyak klorofil sehingga dapat berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Untuk parenkim yang kedua yaitu ada aerenkim. Pada aerenkim dapat ditemukan banyak ruang antar sel sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian ada parenkim air yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air, dan ada parenkim makanan atau penimbun berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibagi menjadi 4, yaitu ada jaringan parenkim
palisade, jaringan parenkim bunga karang, jaringan parenkim lipatan, dan jaringan parenkim bintang. Untuk jaringan yang ketiga yaitu ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penyokong yang berfungsi untuk menyokong dan menguatkan bagian tumbuhan seperti batang, tangkai, daun, bunga, tulang daun, serta pada tumbuhan herba. Untuk struktur dari jaringan kolenkim ini tersusun atas sel-sel hidup yang memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Karena mengandung selulosa yang tebal sehingga bersifat elastis. Kemudian, untuk sel dari jaringan kolenkim ini juga dapat meregang menyesuaikan dengan perpanjangan organ. Untuk macam-macam dari jaringan kolenkim berdasarkan penebalan dinding selnya ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kolenkim papan atau lamelar, kolenkim menyudut atau angular, kolenkim lakunar atau tubular, dan kolenkim cicin. Untuk gambar-gambarnya urutannya nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk jaringan yang keempat yaitu ada sklerenkim. Sklerenkim merupakan jaringan mekanik yang dapat ditemukan pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan maupun perkembangan, atau dapat dikatakan organ tumbuhan ini sudah tetap. Untuk fungsi dari jaringan sklerenkim yaitu berfungsi untuk melindungi dari berbagai macam tekanan sehingga dapat melindungi jaringan-jaringan yang lemah. Untuk struktur dari jaringan sklerenkim yaitu tersusun dari sel-sel yang mati atau sel-sel dewasa. Kemudian sel-selnya ini tidak mengandung protoplas dan memiliki dinding sel yang tebal dan mengandung lignin. Untuk macam-macam dari jaringan sklerenkim yaitu ada 2, ada sklerenkim serat dan ada sklereid. Sklerenkim serat merupakan sel-selnya yang panjang dan tipis dengan ujung runcing. Kemudian untuk sklereid merupakan sel-sel yang mati memiliki dinding tebal, keras, dan ukurannya bervariasi. Jaringan yang selanjutnya yaitu ada jaringan silem. Jaringan silem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi sebagai tempat pengangkutan air dan zat-zat mineral dari akar ke bagian daun. Jaringan silem merupakan jaringan pengangkut yang kompleks yang terdiri atas sel-sel dengan berbagai bentuk. Adapun struktur dari jaringan silem tersusun atas sel-sel yang pada umumnya mati dengan berbagai bentuk dan memiliki dinding sel yang tebal. Kemudian struktur jaringan silem selanjutnya yaitu jaringan silem tersusun atas 3 unsur sel, yaitu yang pertama trakeid. Trakeid merupakan sel-sel yang mengandung atau yang didapati noktah pada dinding selnya. Kemudian ada trakea. Trakea merupakan sel-sel silindris dengan bentuk seperti tabung bersel banyak yang disebut dengan pembuluh. Kemudian ada parenkim silem. Parenkim silem dapat didapati pada silem primer maupun silem sekunder. Pada silem sekunder terdapat 2 parenkim, yaitu ada parenkim jari-jari empulur dan parenkim kayu. Jaringan selanjutnya yaitu ada jaringan floem. Jaringan floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan yang merupakan hasil dari fotosintesis. Adapun struktur dari jaringan floem yaitu tersusun atas sel-sel yang pada umumnya hidup dan sel-selnya memiliki berbagai bentuk. Kemudian, sel-sel pada jaringan floem ini tersusun atas 4 unsur sel. Yang pertama yaitu ada sel tapis. Sel tapis merupakan sel yang panjang yang pada ujungnya meruncing pada bagian tangensial dan membulat pada bagian radial. Kemudian ada sel pengiring. Sel pengiring merupakan sel silinder yang berada pada pembuluh tapis. Kemudian ada parenkim floem dan ada serat floem. Serat floem atau serabut floem adalah sel yang berfungsi untuk menopang floem. Nah, itulah pembahasan dari materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita simpulkan sejenak. Kesimpulannya adalah struktur pada jaringan-jaringan tumbuhan ini berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. Contohnya, jaringan epidermis yang memiliki susunan sel-sel yang rapat, yang mana fungsinya sebagai pelindung bagian luar organ tumbuhan. Kemudian ada jaringan sklerenkim
yang memiliki dinding sel yang tebal dan keras yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang lebih lemah. Kemudian ada juga jaringan pembuluh yang mana memiliki sel berbentuk silindris yang memungkinkan untuk pengantaran air dan zat-zat makanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda-beda. Terima kasih sudah menyaksikan dengan antusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.